Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman SD Lab School Fik UMJ, khususnya Ananda kelas 1. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Al-Islam. Kali ini kita akan mempelajari materi akhlak bab 3, perilaku terpuji. Nah, sebelum kita belajar, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa agar pembelajaran ini bisa bermanfaat dan mudah kita pahami. Ayo teman-teman berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, Kak Ariza telah mengajarkan tentang tata cara berdoa sebelum belajar. Diikutin baik-baik ya teman-teman. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang akhlak, perilaku terpuji juga, tapi berbeda materi. Sekarang kita akan belajar tentang perilaku terpuji, tapi apa? Bukan ada belajar, tapi hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Sini kompetisi dasarnya teman-teman mengetahui adab belajar dan siswa mengetahui cara hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Apa materinya? Silakan disimak dengan baik. Nah, materi yang pertama, kita kan mempelajari adab belajar. Apa adab belajar teman-teman? Siswa kelas 1 yang ada mengetahui adab belajar? Adab belajar adalah tata cara kita belajar dengan baik. Yang pertama, ada caranya agar kita dianggap pelajar yang baik. Yang pertama, sopan santun terhadap terhadap guru. Bagaimana cara sopan terhadap guru? Nah, bagaimana cara belajar yang baik kepada guru? Yang pertama, kita harus memperhatikan guru dalam menerangkan pembelajaran, mendengarkan guru, melihat guru. Ya teman-teman, berdoa sesudah dan sebelum, belajar dengan sopan, tidak gaduh dalam kelas. Itu ada belajar yang kita pelajari minggu yang lalu. Nah, sekarang Kak Rizal akan mengajarkan materi yang kedua, yaitu hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Apa teman-teman materi kita hari ini? Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Nah, kita buka aja materinya ya. Nah, kita awali dengan mutiara hadis. Patuh terhadap orang tua dan guru. Mutiara hadis, patuh terhadap orang tua dan guru. Teman-teman sudah bisa membaca ya? Kalau ada yang belum dan sudah ada yang bisa, ayo kita teman-teman, mari kita baca bersama-sama. Kita awali dengan bismillah, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidain wa suhtallahi fi suhtul walidain. Kita ulang-ulang ya bersama-sama. Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Apa artinya? Nah, ini berkaitan dengan ridhonya Allah. Ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Nah, hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, hadis ini memerintahkan kita harus taat dan patuh terhadap orang tua. Ya. Kenapa? Karena kalau ridhonya orang tua atau dia ridho kepada kita agar anaknya nanti akan menjadi anak yang sukses, nanti anaknya akan menjadi pribadi yang soleh dan soleha, itu terletak kepada ridhonya orang tua.
Bagaimana orang tua harus ridho? Kita harus apa? Kita harus berbuat baik kepada mereka. Kita tidak boleh marah kepada mereka. Nah, dan yang paling terkecil, kita tidak boleh membantah omongan kedua orang tua kita. Paham ya teman-teman? Jadi kalau nanti orang tua kita marah, berarti Allah juga marah. Karena tergantung murka kedua orang tua. Tuh, murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Jangan sampai orang tua kita marah. Kalau orang tua kita marah, berarti Allah juga marah kepada kita. Paham ya teman-teman, anak-anakku yang soleh dan soleha? Kita lanjut materinya. Oke. Ya, bergelak seperti gelombang ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Slide selanjutnya. Ayo mengamati. Amati dan ceritakan gambar berikut ini. Coba teman-teman bisa melihat gambarnya? Oh, belum. Nah, sekarang ada. Nah, ini gambar apa ya? Ada yang bisa menyimak, ada yang bisa melihat gambarnya di layar handphone atau di layar laptop kalian. Nah, ini gambar ketika kita di kelas. Ya, betul teman-teman. Bagaimana seorang anak itu sopan santun kepada gurunya. Itu adab belajar. Adab belajar yang pertama, dia mengangkat tangannya dan melihat gurunya bertanya dengan sopan, tidak berisik dan tidak gaduh di kelas. Nah, itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya gambar yang kedua, apa? Inilah yang harus kita contoh teman-teman. Kita harus minta ridho kepada kedua orang tua apapun yang kita ingin lakukan. Khususnya kalau kita ingin berangkat ke sekolah, kita harus minta ridho, salim, mengucapkan salam, dan minta doanya. Itu termasuk kita minta ridho kepada kedua orang tua. Nah, jelas ya? Nah, ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Apa itu? Mengapa kita wajib menghormati orang tua dan guru? Nah, kenapa? Kenapa kita wajib menghormati orang tua dan guru? Orang tua, karena orang tua yang telah melahirkan, membesarkan kita dalam rahimnya selama kurang lebih 9 bulan. Ibu kita mengandung dengan susah payah, dengan letih. Setelah 9 bulan kurang lebih kalian dilahirkan, dibesarkan, disusui, disapi selama 2 tahun. Akhirnya kalian menjadi manusia yang besar dan manusia yang berguna karena kedua orang tua. Nah, itu mengapa kita wajib menghormati orang tua. Kita juga tidak bisa membalas jasa orang tua kita. Walaupun kita ingin menggendongnya ya teman-teman sampai ke kota Mekah menunaikan haji, tidak bisa membalas budi jasa kedua orang tua kita. Paham ya? Jadi kita harus benar-benar hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Nah, yang pertama, karena Allah perintahkan, karena Allah perintah ya, Allah memerintahkan kita harus hormat kepada orang tua dan guru dalam hadis tadi. Nah, yang kedua, karena orang tua mengurus kita sejak lahir, yang tadi sekali jelaskan. Dan yang ketiga, karena guru mendidik kita agar menjadi pandai. Nah, teman-teman paham ya? Mengapa kita wajib menghormati orang tua dan guru? Yang pertama karena Allah perintah. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena orang tua mengurus kita sejak lahir. Dan yang ketiga, karena guru mendidik kita agar menjadi pandai. Nah, paham ya sampai di sini? Nah, yang tadi dalil apa? Hadisnya hadis riwayat Al-Baihaqi. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtallahi fi sukhtul walidain. Oke. Selanjutnya. Nah, apa saja adab terhadap orang tua? Nah, ingat teman-teman, ayah, ibu, siapa mereka? Adalah orang tua kita di rumah. Kalau guru, orang tua kita di sekolah. Nah,
Nah teman-teman, jadi kita benar-benar wajib menghormati kedua orang tua kita di rumah. Jangan sampai kita dicap sebagai anak yang durhaka, maka kita akan susah mendapatkan keberkahan hidup karena kita tidak mendapat ridhonya oleh kedua orang tua. Nah, yang pertama, apa saja adab terhadap orang tua, Kak Rizal? Yang pertama adalah menghormati dan menghargainya. Menghormati dan menghargainya. Kita hormati, kita hargai segala apapun yang kita diberikan olehnya. Walaupun itu sedikit, walaupun itu banyak, kita harus hargai. Contohnya, kita sekarang diberikan waktu oleh Allah, dan orang tua memberikan kita nafkah untuk sekolah agar kita menjadi cerdas. Dari itu kita hormati, kan kita harus hargai. Dengan cara kita belajar dengan sungguh-sungguh teman-teman. Jangan bercanda belajarnya. Nah, kita diberikan fasilitas oleh kedua orang tua, laptop, handphone, tapi kita malah bercanda belajarnya. Itu sangat merugikan. Nah, yang kedua, apa yang kedua Kak Rizal? Nah, ini yang kedua. Berkata lembut, tidak membentak. Berkata lembut, tidak membentak. Kalau kita sudah membentak, itu kita termasuk anak yang durhaka. Apalagi teman-teman diperintahkan oleh kedua orang tua membeli sesuatu, disuruh ini itu. Jangan sampai kita mengatakan saja, sudah mendapatkan dosa yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdosa kepada ibu, bapak, berarti kita termasuk berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berkata lembut, tidak boleh membentak. Saja yang keluar itu termasuk membentak. Jadi harus berkata lembut. Nah, yang ketiga, mematuhi nasihat orang tua. Mematuhi nasihat orang tua. Maksudnya apa Kak Rizal? Setiap apa yang diberikan nasihat, himbauan, itu semuanya harus kita taati. Kita harus patuhi nasihat orang tua, karena akan bermanfaat buat kita. Orang tua yang menasihat berarti manfaatnya untuk kita, agar kita memahami. Ya, tidak boleh membantah nasihat orang tua. Selanjutnya, membantu pekerjaan rumah seperti membersihkan lantai, mengepel, menyapu, dan membantunya mencuci piring jika kita tidak dalam kondisi belajar dan ada waktu yang longgar atau kosong. Paham sampai di sini? Nah, dan yang kelima, berpamitan dan mengucapkan salam jika ingin berangkat sekolah. Ya, jangan nyelonong, berpamitan, minta ridhonya. Bunda, ayah, saya ingin berangkat sekolah, mohon doanya ya agar saya selamat dan ilmunya bermanfaat. Nah, paham ya teman-teman? Dan yang terakhir adalah bersikap mandiri. Usahakan jangan selalu merepotkan kedua orang tua. Apalagi kalian sudah kelas 1, sudah besar, sudah paham akan yang harus dilakukan. Jangan sampai kita selalu bersikap tidak mandiri. Contohnya segala perlengkapan, contohnya sepatu kita minta dipasangin, minta disimpanin, minta dibersihin. Usahakan teman-teman membersihkan sendiri. Perlengkapan belajar, jangan sampai orang tua juga yang merapihkan. Usahakan teman-teman. Jadi tugas juga bersikap mandiri dari sekarang, belajar mandiri. Paham teman-teman? Anak-anakku kelas 1. Jadi apa saja adab terhadap orang tua? Yang pertama, menghormati dan menghargainya. Yang kedua, berkata lembut. Yang ketiga, mematuhi nasihat orang tua. Yang keempat, membantu pekerjaan rumah seperti membersihkan lantai, apalagi banyak ya, mencuci piring. Yang kelima,
berpamitan dan mengucapkan salam jika ingin berangkat sekolah, dan yang terakhir bersikap mandiri. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan ke slide selanjutnya, yaitu apa saja adab terhadap guru. Siapa itu guru? Guru adalah yang mendidik kita, yang mengajari kita, yang dengan sabar mengajarkan kita huruf demi huruf, akhirnya kita bisa membaca. Yang dengan sabar mengajarkan kita angka demi angka, akhirnya kita dapat bisa tahu kali-kalian, bisa tahu pembagian. Yang dengan sabar yang mengajarkan tentang kesenian, mengajarkan kita tentang sangat banyak, itu adalah jasa seorang guru. Guru di sekolah, guru di tempat kita belajar, kita harus mempunyai adab yang sangat baik kepada guru tersebut. Agar kenapa, teman-teman? Agar kita kedepannya bisa meraih cita-cita dengan mudah karena keberkahan dari seorang guru. Jadi teman-teman, yang pertama kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita harus beradab terhadap guru. Apa saja adabnya? Nah, perhatikan baik-baik. Adab yang pertama, ketika guru menerangkan pembelajaran, siswa mendengarkan. Maksudnya menyimak dengan baik, malah main, malah ngantuk, malah segala macam. Seperti ini Kak Rizal mengirimkan video presentasi, animasi. Ini bukan sebentar, bukan waktu yang singkat, butuh berjam-jam, butuh 2 jam 3 jam guru membuat animasi pembelajaran atau presentasi pembelajaran. Jadi teman-teman, sungguh merugi teman-teman jika teman-teman tidak memperhatikan. Bukan waktu yang sebentar. Nah, yang kedua, bertanya kepada guru dengan sopan. Apa? Bertanya kepada guru dengan sopan. Kalau pertanyaannya kalau pembelajarannya ada yang tidak dipahami dan kurang dimengerti. Dan yang ketiga, tertib saat belajar. Tertib dari awal, dari sampai kita pulang, kita tertib, memerhatikan. Akhirnya pas nyampe di rumah, pas ujian, kita bisa paham karena kita selalu tertib saat belajar. Dan yang keempat, meminta izin jika ada keperluan, mau ke toilet, mau buang angin. Jangan sampai buang angin di kelas, tapi buang angin minta izin keluar. Nah, dan yang kelima, menyapa guru ketika bertemu atau dengan cara memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, usahakan siswa dulu yang memberi salam, bukan gurunya. Paham ya teman-teman? Nah, menyapa guru ketika bertemu, memberi salam dengan sapaan yang ramah. Nah, dan yang terakhir, apa teman-teman yang terakhir? Nah, nih, apa manfaat jika kita bersikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Tuh, apa manfaat jika kita bersikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Nah, ini dia. Yang pertama, kita dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadisnya tadi, ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Jadi cintanya Allah tergantung pada cintanya kepada kedua orang tua dan guru kita di sekolah dan orang tua kita di rumah. Paham ya? Dan yang kedua, disayangi orang tua dan guru. Selain dicintai, disayang Allah, kita juga disayangi oleh orang tua kita. Orang tua kita makin semangat mencari nafkah buat kita, agar kita benar-benar menjadi anak-anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, yang ketiga, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita sebagai anak yang soleh,
mempunyai sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, memiliki akhlak yang baik, sopan dan santun. Nah, semuanya menjadi sesuatu yang besar buat kita dan sangat besar manfaatnya buat kita. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi orang tua kita sayang kepada kita karena pribadi kita yang sopan dan santun. Syukran ya teman-teman, pahami materi ini tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sekian materi Kak Rizal. Materi hari ini tentang akhlak. Yang pertama kita telah mempelajari adab belajar. Yang kedua, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Semoga video ini bisa diulang-ulang di rumah ya, dan bisa memahami materi akhlak bab 3, hormati orang tua dan guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.